Pembalap test rider Yamaha Jorge Lorenzo mengaku ragu dengan keputusan Valentino Rossi yang bakal pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2020. Lorenzo yakin pembalap asal Italia itu telah melakukan beberapa diskusi agar tetap bertahan pada MotoGP 2021. Pada Januari lalu, Rossi secara resmi dinyatakan tak akan lagi membela tim pabrikan Yamaha pada musim 2021 dan tempatnya akan diambil alih oleh pembalap muda El Diablo Fabio Quartararo. Meski begitu, redaktur menyatakan bahwa dirinya belum punya niatan pensiun jika terbukti masih kompetitif di tahun ini. Saya rasa ia telah melakukan segalanya demi tetap balapan pada 2021. Ia punya semangat muda, masih bersenang-senang. Saya sendiri beda dengannya, karena saya obsesif. Tak bisa terima jika harus melanjutkan karir tanpa bisa tampil mencapai limit. Menurut Lorenzo, juga tak ada alasan bagi redaktur untuk pensiun dalam waktu dekat ini, selama ia masih mampu tampil kompetitif, masih termotivasi, dan bersenang-senang. Apalagi YZR M1 bukanlah motor yang sulit untuk dikendarai. Jika Vale bahagia dan masih termotivasi, mengapa tidak lanjut saja? Ia punya motor yang lincah dan tak terlalu menuntut kebugaran fisik. Jadi saya rasa ia bisa tampil jauh lebih baik daripada tahun lalu. Lorenzo juga mengaku siap membantu Rossi dan para pembalap Yamaha lainnya lewat proses pengembangan YZR M1 dan telah mengesampingkan rivalitas mereka di masa lalu. Menurutnya, meski tak lagi jadi lawan, keduanya sama-sama punya tujuan untuk membawa Yamaha kembali ke masa jaya. Francesco atau Pecco Bagnaia berhasil meraih kemenangan pada balapan virtual kedua MotoGP yang dihelat di sirkuit Austria. Ya, kemenangan itu didapat setelah berhasil mengalahkan pembalap Yamaha Maverick Viñales. Pada balapan kali ini MotoGP virtual kembali diikuti oleh 10 pembalap dan seperti biasa dimulai dengan 5 menit sesi kualifikasi untuk menentukan siapa yang tercepat. Dan pada akhirnya Pecco Bagnaia keluar sebagai yang tercepat, diikuti oleh Maverick Viñales, Alex Marquez, El Diablo, Michel Viró, Danilo Petrucci, Takaaki Nakagami, Tito Rabat, dan terakhir diisi oleh redaktur Valentino Rossi. Selepas start, para pembalap terlibat kontak di tikungan pertama dan membuat Alex Marquez, Tito Rabat, Valentino Rossi, dan El Diablo terjatuh. Setelah melewati tikungan pertama, Takaaki Nakagami memimpin. Kemudian tak lama berselang, Bagnaia dan Viñales berhasil mengovertake Nakagami, disusul oleh Marc Marquez. Setelah di-overtake Marquez, Nakagami malah kehilangan kendali sehingga menabrak bagian belakang motor The Baby Alien. Marquez terlihat sangat kesal dengan aksi Nakagami itu. Nakagami pun terlihat melambaikan tangan ke kamera sebagai tanda meminta maaf. Tepat di lap kedua, Alex Marquez berhasil mengovertake Takaaki Nakagami. Tapi setelah itu terjadi kejadian yang sama. Tepat di lap ketiga, Nakagami menabrak Alex Marquez. Marc Marquez pun memanfaatkan kondisi tersebut sekaligus mengovertake Nakagami. Tepat pada lap keempat, Viñales mencoba mengovertake Bagnaia, namun melebar. Dan di lap kelima, Viñales akhirnya berhasil mengovertake Pecco. Akan tetapi, ketika masih memimpin balapan, tepat di lap ke-7 Viñales terjatuh. Bagnaia pun kembali ke posisi pertama. Di lap ke-9, Rossi terjatuh ketika mencoba mengikuti Danilo Petrucci. Ketika balapan memasuki lap terakhir, pertarungan Viñales melawan Pecco Bagnaia pun dimulai. Kemudian Viñales berhasil mengovertake Pecco di lintasan panjang. Tak lama berselang, Pecco balas overtake Viñales, dan setelah itu, Pecco Bagnaia berhasil memimpin balapan hingga menyentuh garis finish. Di saat bersamaan, redaktur terjatuh setelah mencoba mengovertake Petrucci. Inilah hasil balapan virtual kedua MotoGP Austria. Paulo Ciabatti menyatakan pihaknya telah mengamati beberapa pembalap Moto3 dan Moto2 yang kemungkinan nantinya akan mereka turunkan di kelas utama MotoGP. Sejak tahun lalu, Ducati diketahui mengincar pembalap muda untuk tim pabrikan mereka, dan dua kandidat utamanya saat ini adalah duet pembalap tim junior Ducati, Jack Miller dan Pecco Bagnaia. Jack Miller dan Bagnaia benar-benar turun di tim pabrikan dalam waktu dekat, maka Pramac Racing sebagai tim junior harus mencari pembalap muda dari kelas Moto2 untuk menggantikan keduanya. Saat ini Bastianini tengah turun di kelas Moto2 dan Ducati juga tengah mengincar Lorenzo Baldassarri. Meski begitu, Ciabatti menyatakan bahwa pembalap muda Moto3 dan Moto2 yang dia amati
tak akan jadi calon pembalap tim pabrikan Ducati pada musim 2021 hingga 2022. Karena dua tempat tersebut hanya akan diisi oleh pembalap pilihan dari Miller, Bagnaia, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, dan Johann Zarco.